Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Hans Arsenda Girsang dengan NIM 2303060069. Saya mahasiswa aktif dari Prodi Peternakan, Fakultas Pertanian, Universitas Sumatera Utara. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi dengan judul metabolisme karbohidrat. Metabolisme karbohidrat adalah serangkaian proses biokimia yang mengubah karbohidrat menjadi energi di dalam tubuh. Proses ini melibatkan pencernaan, penyerapan, dan pemanfaatan karbohidrat dari makanan. Karbohidrat sendiri merupakan salah satu makronutrien penting yang berfungsi sebagai sumber energi utama bagi tubuh. Selanjutnya, itu tentang fungsi karbohidrat. Ada 5 fungsi karbohidrat. Yang pertama, menghasilkan energi. Yang kedua, pemberian rasa manis pada makanan. Yang ketiga, penghemat protein. Keempat, pengatur metabolisme lemak. Kelima, membantu mengeluarkan feses. Selanjutnya, yaitu tentang jenis-jenis metabolisme. Ada 2 jenis metabolisme. Yang pertama itu anabolisme atau pembentukan, dan yang kedua itu katabolisme atau pemecahan. Baiklah, yang pertama anabolisme atau pembentukan. Anabolisme adalah proses di mana molekul-molekul sederhana disintesis menjadi molekul yang lebih kompleks, seperti glukosa diubah menjadi glikogen. Yang kedua itu katabolisme atau pemecahan. Katabolisme adalah proses di mana molekul kompleks dipecah menjadi molekul sederhana. Misalnya, ketika glikogen diuraikan menjadi glukosa untuk energi. Jadi, dalam metabolisme karbohidrat, anabolisme dan katabolisme berperan dalam mengatur keseimbangan energi dan zat dalam tubuh. Selanjutnya, yaitu tentang tahap pada metabolisme karbohidrat. Ada 4 tahap di sini. Yang pertama itu glikolisis, yaitu proses katabolisme glukosa memiliki 6 atom karbon secara enzimatik melalui 10 tahap seleksi enzimatik untuk menghasilkan 2 molekul pirufat menjadi 3 atom C. Dengan adanya oksigen dalam suasana aerob, glikolisis berlangsung menghasilkan pirufat atau tanpa oksigen, atau glikolisis anaerob yang menghasilkan. Yang kedua itu glikogenesis. Glikogenesis adalah reaksi pemecahan molekul glukosa menjadi molekul glikogen. Glikogen ini merupakan simpanan karbohidrat di hati dan otot skeletal yang berperan sebagai cadangan energi saat tidak ada asupan makanan. Glikogenesis ini diregulasi oleh insulin. Yang tahap ketiga itu glikogenolysis. Terjadi pada saat kadar glukosa darah rendah. Proses ini merupakan proses pencernaan glikogen menjadi glukosa. Terjadi di dalam otot untuk mendapatkan energi dan di dalam hati untuk mempertahankan kadar glukosa. Yang tahap keempat dan tahap terakhir yaitu gluconeogenesis. Apabila ketersediaan glukosa tidak mencukupi, maka lemak dan protein akan diubah menjadi asetil coenzim atau asetil CoA sehingga dapat masuk ke siklus Krebs. Peristiwa pembentukan glukosa dari asam amino dan asam lemak disebut glucogenesis terjadi di dalam hati dan ginjal. Selanjutnya yaitu tentang jenis-jenis karbohidrat. Jenis-jenis karbohidrat ini dibagi menjadi 2, yaitu karbohidrat sederhana dan karbohidrat kompleks. Yang pertama itu karbohidrat sederhana. Itu ada monosakarida, yaitu monosakarida merupakan jenis karbohidrat sederhana yang terdiri dari satu gugus cincin. Selain sebagai molekul tunggal, monosakarida ini juga berfungsi sebagai molekul dasar bagi pembentukan senyawa karbohidrat kompleks fatty atau selulosa. Contoh dari monosakarida adalah heksosa, glukosa, fruktosa, galaktosa, monosa, ribosa atau penyusun RNA, dan deoksiribosa atau penyusun DNA. Yang kedua itu ada disakarida. Disakarida merupakan jenis karbohidrat yang paling banyak dikonsumsi oleh manusia di dalam kehidupan sehari-hari.
Setiap molekul disakarida akan berbentuk dari gabungan dua molekul monosakarida. Yang ketiga, polisakarida. Polisakarida merupakan karbohidrat yang terdiri dari banyak gugus gula, rata-rata terdiri dari 10 gugus gula. Pada umumnya, polisakarida ini tidak berasa atau pahit dan sifatnya sukar larut dalam air. Contoh dari polisakarida ini adalah amilum yang terdiri dari 60-300 gugus gula berupa glukosa. Terus glikogen atau gual otot yang tersusun dari 12-16 gugus gula, selulosa, pektin, lignin, dan kritin yang tersusun dari ratusan bahkan ribuan gugus gula tambahan senyawa lainnya. Yang keempat itu oligosakarida, merupakan bentuk karbohidrat yang bila dihidrolisis menjadi 2-10 unit monosakarida. Contoh dari oligosakarida ini adalah maltosa. Yang selanjutnya itu karbohidrat kompleks. Karbohidrat kompleks merupakan karbohidrat yang berbentuk hampir lebih dari 20.000 unit molekul monosakarida, terutama glukosa. Di dalam ilmu gizi, jenis karbohidrat kompleks ini merupakan sumber utama bahan makanan yang umumnya dikonsumsi oleh manusia adalah pati. Selanjutnya, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi metabolisme karbohidrat. Ada 3 faktor di sini yang saya ambil. Yang pertama itu tingkat aktivitas fisik. Aktivitas fisik yang tinggi meningkatkan metabolisme karbohidrat karena tubuh membutuhkan energi tambahan. Yang kedua itu jenis atau jumlah karbohidrat yang dikonsumsi. Karbohidrat kompleks seperti biji-bijian utuh cenderung memiliki dampak yang lebih sedikit pada peningkatan gula darah dibandingkan dengan karbohidrat sederhana seperti gula. Yang ketiga itu kondisi kesehatan. Gangguan metabolik seperti diabetes dapat mempengaruhi cara tubuh mengatur dan menggunakan karbohidrat.